Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi-materi yang sebagai berikut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Firdaus, ingin menjelaskan materi tentang LHO. Nama saya Faisal Jaya Arsyad. Saya akan menjelaskan teks eksposisi. Nama saya Umar Kadafi Rahman. Saya di sini akan menjelaskan teks ADP. Maka nama saya Farid Rendiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks hikayat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Firdaus dari 10 TKR 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu LHO atau yang biasa disebut laporan hasil observasi? Yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu objek atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan secara langsung, sistematis, dan faktual. Tujuannya adalah memberikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya mengenai apa yang diamati. Struktur teks LHO yaitu pernyataan umum. Bagian awal yang berisi pengertian atau gambaran umum tentang objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini menjelaskan rincian tentang objek secara lebih spesifik dan terstruktur. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bagian yang menerangkan kegunaan, fungsi, dan manfaat objek bagi manusia atau lingkungan. Seterusnya, kaidah kebahasaan LHO. Kalimat deskripsi definisi. Yang kedua, kalimat deskripsi bagian. Yang ketiga, memakai kalimat simpleks. Keempat, menggunakan kalimat kompleks. 5, menggunakan kata kerja relasional. Yang keenam, menggunakan kata baku. Ciri-ciri teks LHO: bersifat objektif, bertulis berdasarkan fakta hasil pengamatan, bukan pendapat pribadi penulis. Yang kedua, disusun secara sinematis. Urutan penjelasan runtut dan teratur, biasanya dari umum dan khusus. Yang ketiga, mengandung fakta yang dapat dibuktikan. Informasi yang disajikan benar-benar hasil observasi langsung dan tidak diverifikasi. Yang keempat, bersifat informatif. Bertujuan memberikan pengetahuan atau informasi kepada pembaca. Yang kelima, tidak mengandung opini atau emosi. Bahasa yang digunakan netral, tidak memihak, dan tidak berlebihan. Yang keenam, objek dibahas secara umum. Membahas objek secara keseluruhan, bukan hanya satu bagian kecil saja. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Memakai istilah umum, kata kerja material, serta kalimat definisi dan deskripsi. Yang ke-8, disajikan secara lengkap dan jelas. Menjelaskan ciri bagian, fungsi, dan klarifikasi objek yang diamati. Lalu, contoh teks laporan hasil observasi adalah, contohnya saya di sini mengobservasi lingkungan sekolah. SMP Harapan Bangsa berada di wilayah perkotaan dan memiliki lingkungan yang cukup luas untuk kegiatan belajar. Sekolah ini dilengkapi ruang kelas, perpustakaan, lapangan, kantin, dan taman. Lingkungan yang bersih dan fasilitas yang lengkap membuat proses pembelajaran berjalan nyaman dan efektif. Secara keseluruhan, lingkungan sekolah bergolong baik dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Jaya Arsyad, absen 9. Pengertian teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan menyampaikan informasi pengetahuan atau penjelasan secara jelas dan objektif kepada pembaca mengenai suatu topik tertentu. Teks ini disusun berdasarkan fakta dan data, bukan pendapat pribadi, sehingga bersifat informatif dan logis.
Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Bersifat informatif atau memberikan penjelasan. 2. Ditulis secara objektif dan logis. 3. Bertujuan menambah pengetahuan pembaca. 4. Berdasarkan fakta dan data. 5. Menggunakan bahasa baku dan jelas. Struktur tesis, pernyataan pendapat atau gagasan utama penulis. Argumentasi, alasan data atau fakta yang mendukung tesis. Jenis-jenis teks eksposisi. Eksposisi proses, eksposisi klasifikasi, eksposisi perbandingan, eksposisi sebab akibat. Kaidah kebahasaan, menggunakan kata teknis atau ilmiah, kata hubung atau karena, sehingga, oleh karena itu. Kalimat fakta, kata kerja, mental dan material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Gaddafi Rahman. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah teks cerita singkat yang lucu, menarik, dan biasanya mengandung sindiran atau kritik terhadap kejadian, perilaku, atau fenomena sosial, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, hukum, politik, atau kehidupan sehari-hari. Di sini struktur teks anekdot ada 5, yaitu 1. Abstraksi, bagian pembuka yang memberi gambaran awal tentang cerita. 2. Orientasi, latar belakang cerita, waktu, tempat, tokoh. 3. Krisis, masalah atau peristiwa unik lucu yang terjadi. 4. Reaksi, tanggapan atau cara tokoh menyelesaikan masalah. 5. Koda, penutup yang berisi kesimpulan atau pesan opsional aja. Di sini kaidah kebahasaan teks anekdot. Ciri kebahasaan teks anekdot antara lain menggunakan kalimat langsung, dialog, menggunakan kata kerja aksi, datang, berkata, menjawab, menggunakan kata keterangan, waktu, keterangan waktu, misal suatu hari pagi itu. 4. Mengandung unsur humor, sindiran, atau ironi, menggunakan bahasa naratif bercerita. Yang terakhir adalah contoh teks anekdot. Sini judulnya adalah pelajaran berharga. Abstraksinya adalah suatu hari seorang siswa datang terlambat ke sekolah. Orientasinya pagi itu guru sudah berdiri di depan kelas ketika Andi masuk dengan wajah santai. Krisisnya, guru bertanya, "Kenapa kamu terlambat?" Andi menjawab, "Karena papan bertuliskan hati-hati jalan Bu." Reaksinya adalah guru terdiam lalu berkata, "Lain kali dibaca, jangan dipatuhi terlalu serius." Kodanya satu kelas pun tertawa dan Andi belajar arti tanggung jawab. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu teks hikayat. Sebelum lebih dalam, kita apa dulu sih pengertian teks hikayat? Teks hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra lama yang berisi tentang cerita tokoh-tokoh seperti raja, pahlawan, makhluk, atau bangsawan berkesatriaan yang digambarkan dengan keajaiban atau keajaiban di luar nalar. Hikayat biasa dituturkan secara turun-menurun, baik secara lisan maupun tertulis, dan memiliki nilai budaya yang kuat. Kedua, ciri umum hikayat bersifat monoton atau klasik, banyak menutur fantastis atau ajaib. Tokohnya sering berstatus bangsawan atau tokoh agung seperti raja, putri, pahlawan, atau nabi. Keempat, bersifat historistik, banyak latar cerita di kerajaan atau dunia istana. 5. Mengandung nilai moral dan budaya.
habis itu kita akan masuk ke struktur. Nah, di struktur ini ada beberapa seperti orientasi